RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Bu, hari ini kita dengar dulu dari Pak Kiai yang rombongannya Mas Peri, kan pasti nanti kan kita privat ya, habis ini nih ya, nanti dapat centong. Dengerin dulu dari Pak Kiai, cara cepat hajat terkabul besok pagi. Tepuk tangan dulu Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari Jogja kayaknya udah kabul semua hajatnya deh. Berapa orang Bu kita dari Jogja Bu? 80. Tepuk tangan Pak buat yang dari Jogja. Masya Allah. 40 orang aja Bu, kita berdoa bareng-bareng dalam satu mobil. Insya Allah detik itu juga Allah kabulkan hajat kita. Nah untuk yang jauh-jauh tadi saya ada yang ketemuin dari situ Bondo ya, tadi paling jauh nih. Berarti dari itu merapat dulu berarti ke Pak Perinya atau apa. Nah yang baru pertama kali ke RDAY angkat kaki. Katakan, ya Pak, baru pertama kali. Taunya dari mana Pak? Dari Yusuf. Oh, dari itu. Jadi gini, percaya atau tidak percaya, yang namanya pertemuan, perpisahan, hidup, mati, sehat, sakit, tidak ada yang kebetulan. Jadi terkadang hidayah itu dengan semua 1001 cara Pak. Contoh hal, terkadang kita lagi naik motor, tiba-tiba lewat di depan masjid ada orang sholat berjamaah. Yakinlah itu pesan dari Allah. Kenapa tidak kita ambil pesan itu? Nah kebanyakan kita sebenarnya hidayah, hajat itu sudah Allah kirim dari beberapa tahun yang lalu, tapi baru sekarang kita tangkap. Akhirnya kenapa? Allah kasih Bapak dan Ibu anugerah agar mau datang ke sini. Itu doa Pak Haji tuh, biar punya utang, biar datang. Kalau datang Bapak ke RDAY ya Pak, tiap hari dia doa biar banyak utang kita Pak. Kalau itu nggak mau datang Pak Haji mereka ya. Jadi apa yang bikin hajat lemot? Karena kita belum memantaskan diri. Nah sudah benar belum sholatnya, sudah benar belum zikirnya, sudah benar belum sedekahnya. Ini punya hutang 4 miliar tapi sedekahnya sehari 50.000 subuh, itu pun kadang bolong-bolong. Gimana mau gimana lemot Bu? Nah jadi intinya apa? Pertama syukurin dulu anugerah yang hadir pada hidup kita. Syukurin Bu, karena kenapa? Percaya dah, mohon maaf nih, yang punya hutang pada hari ini itu sudah takdir Allah belum? Karena kadang Bapak minjam sama bank pun besok mau cair, Bapak Ibu berdoa loh, ya Allah mudah-mudahan besok cair. Setelah cair 3 bulan nunggak, kok kan yang minta. Benar kan? Dan itu jangan disesalin, itu sudah terjadi. Nah untuk semua permasalahan atau anugerah yang sudah terjadi pada hari, syukuri, nikmati prosesnya Pak, kan sudah terjadi. Dan kita di sini sangat pantang yang namanya jual aset. Sering kejadian Pak, punya rumah kok setahun nggak kejual ya Pak Haji, sudah 2 tahun nggak kejual. Kenapa? Terkadang rumah itu emang nggak mau dijual Bu. Itu untuk anak kita Pak, untuk istri kita. Kenapa tidak terjual? Karena Bapak terlalu fokus untuk jual itu rumah, Allah tidak kasih inspirasi lain untuk cari uang di luar. Akhirnya kan Bapak terlalu fokus di situ. Kenapa? Sesungguhnya Pak, kenikmatan Allah banyak selain dari itu. Coba fokus minta Allah rezeki yang lain. Maka dari itu jangan fokus dengan permasalahannya. RDAY memang mancing Pak, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Sampai di sini Pak, kita jangan bahas hutang. Kenapa? Yang kita bahas bagaimana caranya kita dekat dengan Allah Pak. Orang yang sholat qobliyah badiah tidak pernah bolong, tahajud tidak bolong, duha tidak bolong, tidak pernah saldonya di bawah 1 miliar dalam 1 bulan. Bapak sudah gitu belum? Dipanggil sholat asar jam 15.30, sholatnya jam 5.30, wajar Pak. Pantas nggak kira-kira kita jadi orang kaya? Nah kalau mau hajatnya terkabul, 15 menit sebelum azan sudah ada di atas jadah. Contoh hal Pak, besok kita diundang gubernur jam 12, jam 11 kita sudah ada di ruangan Pak Gubernur, di ruang tunggu. Benar gak? Itu Bapak menghadap manusia, pernah gak menghadap Allah seperti itu? Pantas gak kita meminta kepada Allah besok kita cair 1 miliar, sedangkan Bapak sholatnya masih telat-telat? Nah ini mumpung hari baik, bulan baik Pak, yuk perbaikin hubungan kita dengan Allah, pantaskan diri kita dulu Pak. Sholat qobliyah badiah jangan tinggal, tahajudnya jangan tinggal. Nah RDAY ini momen utamanya bukan jumpa dengan Pak Haji Dwi, momennya itu nanti sholat bareng anak yatim. Kita sholat tahajud bareng Pak. Yang sering jadi masalah setelah acara pulang nih bubar, udah kayak ayam kehilangan induk. Jangan, pantaskan diri dulu. Saya yakin dan percaya apapun ikhtiar kita pada hari pasti Allah kabulkan. Ibu yang jauh-jauh dari Jogja
mengeluarkan uang, pikiran, tenaga, itu menjadi bagian dari ikhtiar. Allah mempertemukan kita di sini. Allah pengen semua kita kabul di sini, Pak. Nggak ada. Tidak ada. 99,9% hajat pasti terkabul. Hanya tinggal 0,1% apa itu? Kau syukurin dulu anugerah tadi, jangan ngedumel. Ini enggak, Bapak punya permasalahan cuma satu, Pak, tapi Bapak melupakan 100 masalah terdahulu. Yang saya tanyakan, 100 permasalahan yang dulu sudah selesai Kak dibikin Allah? Masa iya sih satu tidak selesai, Bu? Makanya terkadang kita sibuk mengejar apa yang belum didapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan dengan kita pada hari ini. Kita pulang ke rumah, anak sehat, pulang ke rumah, suami sehat, istri sehat. Pernah gak mensyukuri itu dulu? Saya rasa tidak. Nah, coba itu dulu, Pak. Bapak punya hutang 1 miliar, tanpa disadari dalam badan kita ini ada 20 miliar, Pak. Ginjal, jantung, mata. Saya punya sahabat, Pak, punya harta, itu kalau dihitung hampir 200 miliar, tapi sudah 7 tahun stroke. Kira-kira nikmat tak, Pak? Enggak, karena kenapa? Rezeki yang paling rendah itu harta yang kita sibuk kejar nih. Pergi petang, pulang, pergi pagi, pulang petang, tunggang ketemu anak istri, itu adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Berapa banyak orang punya harta, ujungnya stroke, hepatitis, diabetes, jantung ginjal, tidak nikmat, Pak. Bukti Allah menurunkan azab itu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Karena apa? Ada yang salah dengan harta kita. Bersyukur cuma dikasih hutang. Demi Allah saya bilang besok pagi juga bisa lunas kalau kau yakin dengan kuasaku. Nah, rezeki yang paling tinggi itu diwafatkan dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Itu yang paling utama, Pak. Kejar aja surganya, pasti dapat kok. Apa janji Allah dalam surah Al-Araf ayat 96? Barang siapa yang meningkatkan ketakwaan kepadaku, akan kuberikan rezeki dari langit dan bumi. Tugas kita hanya takwa. Allah titip kita nyawa di ruang ini, cuma 2 yang kita kerjakan. Cukup beriman dan berikhtiar. Jangan pernah cari solusi dengan permasalahan Bapak. Kalau ibu punya permasalahan apapun itu, jangan pernah cari solusi. Nanti datang bulan berubah-ubah. Kenapa? Perempuan kalau stres datang bulan bisa berubah, ujungnya kanker serviks. Bapak-bapak kalau terlalu banyak mikir, nanti ujungnya stroke, Pak. Penyakit stroke bukan faktor makanan, faktor pikiran. Pak, bisa lihat, Pak, sampai hari ini tidak ada hadis tafsir kitab menjelaskan Rasulullah beserta sahabat pernah stroke, hepatitis, diabetes, jantung ginjal. Nggak ada. Kenapa? Mereka terus prasangka baik. Jangan dipaksa otak ini, Pak. Apalagi kalau sudah umur 60 tahun ke atas, otak kita ini kan untuk ibadah aja. Bapak fokus ibadah, pantasin diri dulu. Kalau Bapak sudah pantas ibadahnya, silakan lagi sama Allah. Bapak bisa lihat di video saya yang terakhir, kenapa kemarin cari 15 miliar, saya nuntut kepada Allah. Saya ngomong sama Allah, ya Allah ya Rob, Engkau perintahkan aku sholat subuh berjamaah, aku lakukan. Engkau perintahkan aku bersedekah subuh, aku lakukan. Engkau perintahkan aku sholat 5 waktu berjamaah, aku lakukan. Dan Engkau perintahkan aku mencintai anak yatim piatu, aku lakukan sampai detik ini. Tolong ya Allah, di sholat isya ini ku tagih janjimu, karena Kau berjanji kepada setiap umatmu, setiap doa pasti Kau ijabah. Tolong ya Allah, bila tidak Kau kabulkan pada hari ini, berikan aku petunjuk bagaimana cara aku memohon dan berikhtiar agar besok pagi Kau jawab doa-doaku. Berani gak kayak gitu? Kalau Bapak belum berani, berarti amalannya masih kurang. Makanya pantasin diri. Mulai detik ini, Pak, 15 menit sebelum azan sudah ada di masjid. Apalagi sholat qobliyah subuh, jangan sampai tinggal. Pak, kalau ada pilihan, disuruh pilih dunia dan pilih istighfar. Di sini ada nggak yang sehari istighfarnya sudah 10.000 lebih? Ada nggak? 10.000. Apa yang dirasakan, Bu? Nikmat kan? Nah, barang siapa yang istighfarnya 10.000 sehari, jauh dari penyakit stroke, jauh dari kanker. Kenapa? Gak percaya istilah kalau kita emosi. Di saat kita emosi, marah, coba istighfar. Kayaknya lega, Pak. Rasulullah itu, Bu, di sorga istighfarnya minimal 700 kali. Para penghuni sorga itu istighfarnya sehari minimal 700. Kita yang belum jelas sorganya, hisabnya kemana-mana, istighfarnya cuma 200 sehari. Wajar hajatnya lemot. Karena istighfar itu menggugurkan dosa-dosa. Nah, kemarin saya baru testimoni teman saya itu. Nah, ini Pak yang kejadian unik nih. Kemarin saya juga ceritain, saya ulang di sini. Sahabat saya itu mainnya jual beli tanah. Kemarin di Kalimantan. Ternyata habislah uang yang dia keluarkan, terhutang sampai 200 miliar, Pak. Itu makan tak enak, tidur tak nyenyak, Bu. Bayangin 200 miliar, Pak. Dan dia cuma tinggal punya mobil 1 Sigra. Sampai mohon maaf, sampai ngecat saya, pinjam dulu duit antum 10 juta, kita kasih. Bayangin, Pak, punya uang 200 miliar habis. Karena kenapa? Dia punya mimpi
Agar kalau itu terjual semua dapatnya 600 miliar. Kenapa gagal Pak? Karena timbul pengharapan. Untuk kita yang berbisnis Pak, jangan berharap dengan manusia. Ngadep sama saya, bos, apa ya amalannya? Nah, mulai detik ini, bukan Allah tak mau kasih hasilnya 500 miliar, nanti tiba-tiba dapat setengah triliun, kok kena stroke, kaget, banyak ini duit. Nah, itulah yang terjadi di hidup kita Pak. Pantas sendiri dulu. Kau kejar selama 40 hari ini, jangan tinggal sholat berjamaah 5 waktu dan sholat qobliyah ba'diyah, dan kau amalkan istighfar 10.000, sholawat 5.000 sehari. Per 1.000 di atas sejadah, minta hajat sama Allah. Kemarin Alhamdulillah ada investor datang dari Jakarta, di Sentul, tepat 39 hari dapat kontrak 475 M kemarin cair Pak. Benar Pak. Kan sudah merasa pantas Pak. Saya yakin kalau Bapak bisa ngamalin itu, lupa dengan hajatnya. Kalau kita bisa istighfar Pak sehari 10.000, Bapak lupa dengan hajat Bapak, itulah tanda bukti bahwa hajat kita terkabul. Jangan timbul pengharapan. Bapak kan berharap kedatang RDAY agar hajatnya terkabul. Kan harapan boleh, tapi setelah tahu ilmunya jangan berharap tapi bersyukur. Coba hutang yang terjadi tadi disyukurin. Kalau nggak dikasih hutang tadi, belum tentu ibu membaca Quran. Kalau nggak ada kasih hutang, mungkin nggak mau sholat qobliyah ba'diyah, mungkin Bapak nggak mau tahajud, mati Pak, bayangin. Nah, Allah sayang dengan kita, bos. Sengaja kita dikasih anugerah agar kita mau sujud di atas sejadah. Apa kata Allah? Di saat tidak ada bahu bersandar, masih ada sejadah tempat bersujud. Apapun masalah di atas bumi ini hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Harus itu. Minta hujan, sholat. Boleh. Pengampunan, sholat. Ya, besok berarti dikasih. kalau ada yang salah dengan hidup kita, ada yang salah dengan sholat kita Pak. Gak percaya Pak, apa janji Allah? Kita Pak kuliah pun keluar negeri, selesai kita di luar negeri, nggak berani dosen kita bilang, dengan kau kuliah dari sini, lulus kau pasti jadi orang sukses, nggak berani Pak. Bapak sakit, berobat ke dokter, dokter ngasih resep obat 3x1, 2x1, 1x1. Setelah dokter memberikan resep, dokter tidak berani ngomong, minum obat ini besok pasti sembuh, nggak berani Pak. Tapi Allah menjanjikan, perbaiki sholatmu, kan ku pastikan ku perbaiki hidupmu. Karena janji Allah lebih indah daripada matahari terbit. Mulai hari ini perbaikin, pasti bisa. Terus sebelum sholat, lihat dulu proses sholat tadi, wudhunya benerin. Ini enggak, wudhu sambil ngobrol. Cemana kemarin proyek kemarin bos? Habis tuh lupa, udah belum tadi wudhu tangan. Nah, sering kejadian. Masih mau ML bu? Saya jadi terfokus kayak ibu jadi. Saya gara-gara ibu termotivasi, jadi kucat istriku, tuh lihat tuh ibu tuh sehari 3 kali, besok 6 kali, aku bilang gitu. Udah kok udah pulang-pulang katanya digituin. Nanti istriku pusing, nih suamiku pulang-pulang dari RDA kena gas terus, aku bilang gitu, biar rezeki lancar. Ketep cairnya 15 miliar nih. Besok kalau ku gas 6 kali sehari kayaknya cair 60 miliar nih. Besok KO dia bu. Kan ada testimoni saya bilang. Udah yang bahas itu lagi Pak Haji suka bikin stres tadi. Jadi Bapak dan Ibu, perbaiki dulu sholatnya, wudhunya. Saya tuh kalau wudhu Pak, pas saya basuh tangan, ya Allah, jangan sampai tangan ini memakan hak orang lain. Ringankan tangan itu terus memberi. Nah kaki pas dicuci ya Allah, langkahkan kaki terus ke tempat ibadah. Nah satu lagi, yang sering sholat bawa handphone, mulai detik ini tolong, yang namanya stiker-stiker porno dihapuslah. Itu salah satu penyebab, mohon maaf, hajatnya lemot. Bayangin Bapak sholat ngadap Allah, handphonenya taruh di atas sejadah, itu isi handphone ujaran kebencian, stiker porno, foto mantan nggak pakai baju. Aku aja ada tuh bu, banyak tuh. Kadang apa di Facebook itu kan, disimpan dalam handphone, buang itu semua Pak. Usahakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita pada hari ini untuk ibadah. Mobil dibawa ke masjid, handphone untuk baca Quran. Ini enggak, bayangin Pak, Bapak ngadap Allah tapi dalam keadaan maksiat. Mohon maaf Pak, itu bahaya. Maka dari itu jangan lihat sholat, adab-adab sholat dulu. 15 menit sudah dapat di atas sejadah, istighfar, astagfirullahaladzim. Nah kemarin ada testimoni luar biasa Pak. Baru 3 hari mengamalkan, jumpa sama saya di sini. Ustadz, ini saya duit tinggal 100.000 nih di dompet Pak. Saya harus pulang ke Malang, dia pakai mobil R3. Kalau nggak sama istri sama anaknya, paling anak umur 7 tahun. Mana ya Ustadz ya? Kemarin pesan Ustadz, di saat kita susah jangan berharap kepada manusia. Kenapa? Allah sangat gak suka Pak. Nah ini saya kasih tahu, di saat kita butuh pertolongan, tiba-tiba terlintas ingin memohon dengan manusia, jangan lakukan itu Pak. Kenapa? Di titik itu Allah kasih azab kepada kita, yaitu kekecewaan yang mendalam. Kenapa? Allah gak suka. Sengaja itu Pak.
Jangan walaupun terlintas, ini pasti dibantu, jangan lakukan. Sudah ada pengalaman. Langsung ngadap, ya Allah, ya Rob, tak mungkin kau bikin aku miskin, kan aku terakhir dari hamba yang maha kaya. Tak mungkin kau sia-siakan hidupku. Rezekiku telah pasti, Allah, hamba telah berikhtiar. Dan hamba yakin akan ada rezeki yang indah ke depan sana. Saya suruh dia doa, yakin aja. Bayangin Pak, dia kaca saya berdiri saya itu. Punya uang 100.000, bertia di rest area. Ustaz, alhamdulillah transfer 4 juta. Masya Allah Pak. Sampai di rumah, alhamdulillah Pak Ustaz bisa ngisi etol. Ngisi etol. Dari sini ke Malang kan lumayan jaraknya Pak. Nekat aja Pak. Di dompetnya benar tinggal 100.000, saldo rekeningnya nggak ada. Saldo rekeningnya 119.000. Dia kasih lihat ke saya. Udah jangan khawatir. Orang kaya itu kita pun belajar jadi orang kaya Pak. Jangan mengkhawatirkan uang yang keluar dan orang yang masuk. Kenapa Pak Haji hari asetnya ratusan miliar? Karena beliau tidak memikirkan uang masuk, uang keluar. Kalau nggak percaya Pak, kita hitung aja. Semua yang ada di ruangan ini, sedekah pun ke bawah sana tidak cukup untuk operasional kita sehari di sini. Gak cukup. Tapi karena Pak Haji Dwi pakai konsep langit Pak, udah ada aja ngasih sana yang sini. Bener. Yang privat pun mohon maaf, setor sampai ke Pak Haji sekian-sekian kan untuk kawan-kawan. Sampai di sana hotel juga Pak Haji bayarin. Nggak ada kan? Sahur juga dikasih, buka juga dikasih. Kenapa? Beliau tulus memberi dan ikhlas. Maka dari itu, kalau ingin doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan guru, doakan beliau agar terus sehat. Itu aja. Jangan doain beliau rezekinya lancar, sia-sia. Itu di mobil Alphard ada 2 miliar tuh. Enggak, belum terus sama dia. Bener. Kenapa? Beliau tidak merasa memiliki lagi dunia ini, Bu. Demi Allah saya katakan, kalau saya pribadi saya pernah minta hajat lagi. Saya bilang, Pak, sehat pasti kabul kok. Kenapa? Antum mau hajat aneh kayak gitu. Biar beliau doain kita, Pak. Biar beliau doain kita. Kita cukup terus mendoakan beliau. Demi Allah saya bilang, di saat berdoa kita ingat guru kita doakan beliau, demi Allah pasti kabul. Pasti. Terus nanti kalau sudah kabul jangan hilang. Ya, ini sering kejadian. Apa ini? Agak beda. Oh, ini harganya agak mahal nih. Tak Bu, kan sekarang nih mepet nih, kepengen semua hajatnya sebelum lebaran kabul. Pokoknya pengen baju baru, motor baru, rumah baru, bini baru. Nah, kacau nih. Wah, kenceng banget nih Om ini. Enggak, tuh Pak lihat Pak, istri udah lihat. Nah, tuh kan dumel tuh Bu. Enggak, canda Pak. Kan kepengen seperti, pokoknya bagus semua nih Pak. Menjelang hari raya Idul Fitri ini 3 hari sebelum hari raya, yuk mendadak kita jadi orang baik aja Pak. Mendadak aja nih. Kasarnya kenapa? Mendadak sholatnya rajin. Ayo fokusin. Dan kita tujuannya menjemput Lailatul Qadar. Pak jangan main, 10 hari sebelum Idul Fitri Pak, itu akan hadir Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkannya sampai wafat, Allah cukupkan rezekinya, hajat Allah mudahkan semua. Ayo fokus dengan ibadah aja. Mulai detik ini jangan fokus dengan hajatnya. Keluar dari pintu itu, ya Allah, aku ridho dengan semua ketetapan-Mu. Pak, syukurin dulu ya, utang yang terjadi itu sudah ketetapan Allah. Mohon maaf, yang masalah dengan rumah tangganya, suaminya kurang ajar, itu sudah takdir Allah. Yang masalah sedang ngurus ibunya sakit, itu sudah takdir Allah, Pak. Kenapa? Coba disyukurin itu dulu. Allah itu tidak mau melihat kita tuh, aduh kok ngedumel. Pak, kita kan menentang takdir Allah jadinya. Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak menerima takdirku, silakan keluar dari bumi dan langitku, kau cari Tuhan selain aku. Ngeri Pak. Berarti marah dong. Nah caranya, semua yang terjadi dalam hidup, kita harus satu frekuensi dengan Allah tadi. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kau berikan aku anugerah. Dari sinilah aku belajar agar aku semakin taat kepadamu. Dan aku yakin dan percaya semua yang hadir dalam hidupku, engkau juga yang menyelesaikan. Engkau bicara dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Semua akan selesai asal engkau datang kepada aku. Pasti selesai Pak masalah kita itu. Pasti kabul masalah kita. Pasti Allah kabulkan. Besok pagi ada jawaban. Pasti. Hanya butuh keyakinan dan bersyukur. Banyak bersyukur daripada meminta. Ini enggak, kalau sekali berdoa ada hutang dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu jadi minta. Dan itu maksa lagi. Pak Haji, aku sudah mengamalkan sholat malam, sudah sedekah, sudah gini. Kok belum terkabul? Detik itu juga Bapak mengatakan, detik itu juga semua amalan Bapak terhapuskan. Jangan main-main. Karena apa? Tidak ikhlas dalam beribadah. Datang ke sini hanya ingin hajat yang terkabul, tapi lupa bukan itu tujuan utama. Kenapa RDAY ini dibangun? Pak Haji ingin kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, Pak. Kalau kita kejar akhirat, ngikut semua dunia ini. Pak Haji bilang, ayo ngaji 12 juz. Kalau nggak ada hutang, mungkin Bapak tak mau ngaji hari ini.
Ayo sholat tahajud. Mungkin kalau nggak dibikin istri bapak melawan, bapak tidak mau tahajud hari ini. Ayo semuanya datang sholat qobliyah badiah. Kalau nggak dikasih itu, mungkin istri bapak hari ini tidak melawan. Maka dari itu banyak cara. Allah ingin kita berubah, dan percayalah, Allah yakin dan percaya dengan ibu dan bapak semua itu akan terlewatkan. Jadi apa alasan kita nyerah sampai hari ini? Rezeki pasti sudah, Bu, sudah pasti. Contoh, umur bapak ditakarin sampai umur 63 tahun. Sampai mati umur 63 tahun, Allah takarkan 1 triliun rezeki kau sampai mati. Itu kan dibagi-bagi sama Allah. Harinya, bulannya, tahunnya, detiknya, jamnya. Pasti kan? Yang belum pasti sorganya. Nah sekarang kan bapak kepengen yang Allah takarin itu dicepet nih. Dipaksain cepet agar kabul semua. Yang harusnya 10 tahun jadi 1 tahun. Nah bapak siap gak? Yang 10 tahun itu dengan amalannya, dengan ujiannya, dengan ini itunya, pantas kira-kira? Ibaratkan bapak saya titipin mobil Avanza sama Alphard, perawatannya beda nggak? Nah bapak mintanya Alphard tapi bapak belum pantas, akhirnya larinya ke maksiat. Allah bukan tak mau memberikan kita mobil mewah, dikasih motor butut aja kok nggak ke masjid. Ini enggak, malah kadang ngomong, Pak Haji nanti kalau aku sudah punya Alphard aku datang ke masjid. Gak besok gitu bos, Allah ingin lihat pembuktian dulu. Belum tentu kok dikasih Alphard besok bawa ke masjid, belum tentu. Belum tentu Pak. Tujukan dulu kepada Allah, pantas nggak kita meminta? Kira-kira, tujukan dulu Pak. Ibaratkan sama orang tua nih, kata orang tua kita tadi, tolong nak kau isi air di bak itu, tokonya jam 3 sore air sudah terisi. Ibu bapak isi jam 2 sore. Senang gak bapak kita? Ah ini anakku. Coba bapak ibu isi jam 5 sore, keluar semua kata-kata binatang tuh. Begitu pula dengan Allah. Allah ingin lihat ikhtiar kita dulu. Yang dari Jogja sudah menjadi ikhtiar. Ingat orang yang syafar 70% doanya oleh ijabah. 10% minta doa dari Pak Haji Dwi, 20% tolong sedekah kesan ke situ. Kalau enggak lemot lagi dia nanti, balik lagi hajat balik kanan. Jangan sia-siakan. Udah capek-capek dari Jogja, perjalanan 13 jam, belum lagi ada yang kentut dalam bis. Gila. Yang ketua paling kenceng kentut tuh kayaknya. Nah, kan udah capek nih, udah ikhtiar nih, jangan disia-siakan, Bu. Jangan tinggalkan sedekah subuh. Ikutin ya, Pak, Bu, rule-rule-nya kita di sini. Habis ini jangan pulang. Duduk ke masjid, kita tahajud berjamaah. Itu kan didoain sama anak yatim. Kenapa? Kalau pengen sekedar jumpa sama Pak Haji Dwi, buka aja di YouTube, TikTok, dan Instagram. Sampai bosen lihat muka dia tuh. Iya kan? Haji Dwi lagi. Iya kan? Mentok-mentok ada saya sama Pak Egi, sama Pak Haji Marco. Nah, intinya kalau di sini Bu, mohon maaf, di seluruh Indonesia, saya katakan untuk yang menonton pada hari ini, hanya ada di RDAY sholat tahajud bareng sama anak yatim. Cuma ada di sini, nggak ada. Nggak ada Bu. Masa masih kok kita tinggalkan? Aduh. Bayangin kita sholat tahajud aja Pak di rumah sendiri, potensi hajat pasti terkabul. Bayangin kita bisa sholat tahajud jamaah. Pernah nggak sholat tahajud jamaah selain di sini? Pernah nggak saya tanya? Belum pernah. Di rumah pun kadang sama istri pun suami belum tentu juga. Pak, manfaatkan momen ini Bu. Pak, manfaatkan. Dan mohon maaf untuk yang pertama kali datang, saya jamin menangis nanti di situ. Kenapa? Didoain kita sama anak yatim. Pak, yang buat saya terus ingin kembali ke sini itu, pertama kayaknya doa Pak Haji Dwi. Yang kedua, saya rindu Pak dengan anak yatim itu. Kalau sama Pak Haji Dwi-nya gampang, bisa WA, bisa video call, bisa live video, bisa Pak. Tapi jumpa dengan anak yatim, demi Allah saya katakan, bulan Ramadan tahun depan belum tentu bisa kita jumpa di sini. Benar nggak? Nah, keluar kita dari pintu itu Pak, kematian sudah dekat. Karena dalam satu hari malaikat mau 70 kali mencabut nyawa kita. Apa yang mau dibawa pulang? Apa yang mau dibawa pulang Pak? Intinya apa? Kita hadir pada hari ini bukan soal hajat, tapi ingin diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Pastilah Pak. Tahu hinanya kita di ruangan ini? Hanya memikirkan hidup yang baik di dunia. Ingin kendaraan yang terbaik, pengen rumah yang terbaik, pengen pasangan yang terbaik, tapi lalai bagaimana cara mati yang baik. Pikirkan itu. Ingat, umur muda belum tentu panjang umur. Umur tua belum tentu cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh di rumah sakit sudah cuci darah sampai 1 tahun, divonis dokter, Pak kayaknya 3 tahun lagi lewat. Malah dokter yang vonis duluan lewat. Sering kejadian. Nah, yang badan sehat sombong, kenceng-kenceng naik motor, ketabrak mobil trapel, mati juga. Ingat, syarat mati tidak mesti harus tua, syarat mati tidak mesti harus sakit. Karena mati bukan nomor urut tapi nomor cabut.
kencang, cep keluar nomor Peri. Bukan Peri ini, Peri sana tetangga sebelah. Udah cembas dulu dia deh. Hutang belum selesai gitu dia. Tepuk tangan dong Bapak Peri nih, luar biasa nih. Untuk yang menonton YouTube kami pada hari ini, kami ingin ada Pak Peri-Peri yang lain dari Surabaya datang suatu mobil, dari Jambi, dari mana-mana. Ingat, akan ada gebrakan luar biasa di RDI setelah Hari Raya Idul Fitri. Kita ramaikan ini semua karena tujuan kami satu, kami ingin yang menonton bersama kita sampai jannah. Takbir! Allahu Akbar. Nah, itulah tujuan RDI ya Pak. Bukan soal hajat Bu, pasti kabul kok hajatnya, asal Ibu sudah dekat sama Allah. Di saat Allah memberikan anugerah, kan kita tiba-tiba jadi baik nih, tiba-tiba sholat, tiba-tiba tahajud, tiba-tiba buka Quran. Allah ingin kita dapat dulu surganya itu. Kalau sudah dapat surganya gampang bos, nanti tanpa kau meminta, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan Bu. Pesan saya, kalau berdoa jangan banyak meminta, syukurin. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kau titipkan aku anak bandel luar biasa nih Allah. Inilah jalan aku masuk surga nih. Ini petanda hajatku terkabulkan. Engkau yang maha membolak-balikan perasaan manusia. Tolong ya Allah, jadikan anakku yang soleh dan soleha, karena itu telah menjadi takdirmu. Aku pasrahkan semua kepadamu. Coba gitu. Ini enggak, ya Allah anak aku nih kok melawan ya, kurang ajar nih ya Allah, gini ngedumel. Ya ternyata benar kayak gitu. Begitu pula Bapak, ya Allah istriku nih kok aku datang pulang-pulang ke rumah kok marah ya gini. Jangan Pak, syukurin. Kayak untuk bapak-bapak yang tersiksa dengan istrinya, bersyukurlah Bapak masuk surga, karena di dunia udah disiksa duluan. Oh ketawa kencok beneran nih kayak ini. Ya gak bercanda. Maka deh syukurin dulu Pak. Kenapa Allah bilang kita bersyukur? Ingat, kan ku berikan kenikmatan yang lebih kepada hambaku yang bersyukur. Dan mulai detik ini jangan pernah ucapkan hal negatif. Kenapa Pak? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu adalah doa. 90% otak akan mencerna, dan itulah yang terjadi dalam hidup kita karena masuk ke dalam kolbu. Di dalam jantung ada namanya kolbu dan dia ada otaknya. Di dalam otak itu ada suara Allah. Apa kata Allah? Aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Al-Quran bilang Pak, aku itu lebih dekat dari urat nadimu. Memang itu. Di saat kita mengucapkan hal yang tidak baik, detik itu juga bisa terjadi. Percaya nggak Bu? Ibu mengucapkan aja, ya Allah aku pasti punya penghasilan 1 miliar nih. Contoh, lisan itu keluar, Allah menjadi perantara nggak? Dan Allah mengizinkan nggak kata-kata itu keluar dari mulut kita? Itulah pertanda hajat kita sebentar lagi kabul. Lah Bapak ngomong aja, itu Allah sudah sebagai perantara. Saya ngomong di sini Pak, itu sudah tercatat dari 50.000 tahun yang lalu. Kita kumpul hari ini, sudah Allah catat. Dan Allah yakin hajat kau pasti kabul bos. Tapi tolong dengarkan apa kata Pak Haji Dwi tadi. Ingatlah apa yang kita inginkan itu ucapkan terus. Kayak Ibu tadi bagus Pak ML, kabul lah. Bener. Nah, tapi bentar, tuh nyatanya kabul. Dari sebanyak ini ratusan orang datang, cuman Ibu ini kasih 2 juta. Tepuk tangan dulu Ibu dulu. Bu, biasanya kalau sudah dikasih 2 juta, keluar dari jadi 2 miliar Bu. Tapi jangan lupa sedekah anak yatim. Nanti dapat 2 miliar 6 kali ML, Bapak pingsan di rumah. Ketawa ada. Ya Pak ya. Pak, mulai hari ini yakin dan ucapkan yang positif. Ingat di video RDI itu ada 18 sifat, dijaga. Saya pernah pengalaman pribadi, di saat anak saya jatuhin gelas, saya sumpahin yang positif. Ah, ini pertanda nih, beli rumah baru nih. Iya, jangan tidak ngedobol. Wah, aku coba semua kalau mau depan. Oh. Itu Bu, malaikat mau datang, mau keluar lagi dia. Jangan Pak, yang jadi masalah anak Bapak berbuat yang nggak baik, Bapak pukul, Bapak bentak-bentak. Waduh, hati-hati Pak. Detik itu juga dihapuskan semua amalan kita. Kenapa? Itu anak kecil belum dihisap ya Bu. Kita ini sudah dihisap Pak. Masa kita yang sudah pasti dihisap kita marahin belum dihisap? Kurang ajar dah kita nih. Detik itu juga malaikat gak masuk rumah kita. Itulah salah satu hajat tidak terkabul karena rumah tangga kita tidak kita jaga dengan benar-benar. Ucapan yang baik-baik di rumah. Kalau misalnya ada yang gak baik, ucapkan yang positif. Disumpahin Pak, sumpahin yang baik-baik. Misalnya gelas jatuh, terus kalau mimpi buruk jangan pernah. Ini kan kadang Pak Haji, aku mimpi giginya jatuh yang atas. Itu pertanda akan turun rezeki dari langit. Ini enggak, kayaknya ada yang meninggal nih. Ya hati-hati bos. Kau jadi dukun kedua nanti. Iya, kalau ku ceritakan apa arti mimpi yang ngeri, sudah sumpahin aja yang positif. Mobil ditabrak orang, wah ini pertanda nih, kabul nih mobil baru nih.
Kayak gitu. Kalau anak sakit, wah ini pertanda hajat kabul dan besok pasti sembuh. Jangan difikirin, Pak. Allah itu sengaja bikin kita kayak gitu, tapi kita bikin malaikat itu bingung. Ini orang kok dikasih ujian kok malah dia senang. Senyum, Pak. Pak jangan banyak sedih ya. Ini enggak, kalau ada hajat nangis kok. Ya Allah kok belum kabul ya Allah. Aku udah jangan, Pak. Kalau Bapak kayak gitu, demi Allah saya bilang enggak bakal kabul, enggak ikhlas. Mulai hari ini syukuri dulu. Yang terjadi tadi sudah rencana Allah. Dan kalau tidak itu terjadi, Bapak tidak bakal masuk ke sini. Mungkin kalau tidak terjadi, Bapak nggak sholat 5 waktu. Pak bersyukurlah Allah tegur itu agar Bapak mau datang ke masjid. Kemarin ada yang datang sama saya, Pak, dikasih Pak Haji centong, uang bibit sama privat gratis dari Madura kemarin. Dia cerita, Pak Haji, aku kenal Pak Haji, terus tidak sengaja nonton videonya Pak Ustadz Pak Nezar. Aku suruh sholat, aku belum pernah sholat tarawih berturut-turut, baru nonton video inilah. Aku belum pernah datang ke masjid, baru sekali inilah. Selama ini aku mau marah aja sama istri aku, hari ini aku tidak mau marah lagi. Ya Allah, Pak, dia privat gratis kemarin sama Pak Haji, Pak ya? Privat gratis, dikasih centong gratis, dikasih duit lagi sama Pak Haji. Masya Allah. Dikasih uang bibit sama dikasih uang 1,5 juta. Tuh, tepuk tangan dulu. Total 2,5 juta. Istrinya 1 juta, suaminya 1 juta. Buat pegangan 500 tadi bersen. Tuh Pak, Bu, Masya Allah. Bayang. Mungkin aja orangnya ada kali. Coba tunjuk tangan. Ada orangnya? Udah balik ya Pak Haji? Balik dah Pak Haji dia. Udah balik? Langsung balik dia. Oh, itu mama saya balik. ke Madura. Dari Madura. Pak, langsung balik dia, Pak. Bayangin Pak, ini orang belum pernah dia dapat sholat tarawih nggak putus-putus. Sholat tarawih terus dia, Pak. Cuman Pak Ustadz, aku di perjalanan nih, aku takut gak dapat sholat tarawih. Masya Allah Pak, dia bisa khawatir loh. Gak dapat sholat tarawih dia bisa khawatir. Ini Bapak yang kemana? Yang sholat isya masih ketinggalan, maghrib bolong-bolong, zuhurnya ketinggalan. Nah, alhamdulillah. Dia sekarang Pak jadi takut meninggalkan sholat tarawih. Padahal mungkin ini pertama, dari umur dia tuh kalau 40-an Pak Haji ya. Iya. Sudah 40 tahun dia belum pernah tarawih, Bu. Lah dia ngaku di sini. Ngaku dia, Pak, saya tidak pernah kali Bu. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah bayangin Pak, Allah masih kasih hidayah ke dia. Bayangin Bu. Dan dia nggak pernah mimpi dapat centong. Sekarang di RDI ini centong udah kayak emas. Taruh aja kok di depan tuh hilang. Dan harga centong saya lihat di Shopee ada yang sampai 100 juta rupiah. Tepuk tangan dong. Gara-gara Pak Haji Dwi. Kemarin iseng sama si Eregi. Oh, Pak Kaila tuh Pak, mak 110 juta udah kayak satu Avanza aku bilang. Jadi bersyukurlah punya centong hari ini. Nah tapi centong itu hanya sebagian untuk kabulnya. Untuk apa Bapak punya centong tapi tak sholat, sibuk ngulek tapi tidak berzikir. Mulai hari ini mendadak jadi orang baik Pak. Apa semua amalan yang kita lakukan pada hari ini dapat 700 kali lipat. Pak, perbanyak istighfar ya. Mulai detik ini istighfar minimal sehari 10.000 sampai hari raya Idul Fitri. Demi Allah saya bilang akan ada kabar baik di malam takbiran, rekeningnya 1 miliar semua minimal. Pasti Pak. Terus yang kedua, solawat. Jibril boleh setelah sholat fardu solawat 1000 kali. Saya sudah ngalamin kok. Apa aja yang saya minta. Saya sama ini pengalaman pribadi. Saya selama di sini itu ngucap aja datang. Kemarin tuh saya makan sama Pak Nur ini makan daging terus Pak Nur. Lama kita nggak makan buah. Kemarin dari Banjarnegara, kemarin ya, dari Banjarnegara kemarin juga nonton, ngantar saya duku, ngantar saya salak dan ngantarin saya oleh-oleh dari Dieng yang pepaya itu. Padahal saya cuma ngucap aja tuh. Nah kemarin tadi juga tuh lagi sholat, wih lama nggak makan durian, bawa durian kawan nih. Hati-hati Pak, di sini ucapin yang positif-positif karena banyak malaikat di sini Pak. Dan ini bulan baik, ucapkan yang terus. Udah pasti kabul kok. Dilawan Pak ya, Bu, dilawan. Jadi masalah tuh jangan dipikirin. Kapan selesai masalah? Aduh jangan. Aduh udah kabul lah. Yang penting udah bisa sholat dulu. Ya Allah, aku datang ke sini hanya mohon ridhomu. Karena kenapa? Hajatku juga pasti kau selesaikan. Besok pasti ada kabar baik. Demi Allah ya Rabb, aku hadir pada hari hanya memohon ridhomu ya Allah. Hajatku pasti yang kau beri lebih daripada yang kau minta. Ayo. Ngomong sama Allah. Kalau doa Pak jangan banyak minta. Ngomong gini, ya Allah ya Rabb, Engkau maha mengetahui apa yang kubutuhkan dan apa yang kuinginkan. Kenapa? Engkau yang menciptakan aku ya Rabb.
Maafkan aku terkadang kurang tobat atas dosa yang kau perbuat, dan aku kurang bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Hamba yakin ya Allah, karena hanya kepada engkau aku meminta, hanya kepada engkau aku memohon, dan hanya kepada engkaulah aku memanjatkan doa. Bila tidak kepada engkau ya Rabb, kepada siapa aku harus memohon? Karena aku bertahan hidup sampai hari ini hanya memohon ridhomu, dan engkaulah alasan aku hidup pada hari ini. Tolong ya Rabb, bila besok pagi hajatku belum terkabulkan, beri aku petunjuk bagaimana caraku memohon dan berikhtiar agar detik itu juga kau kabulkan seluruh hajat-hajatku. Kayak gitu bos, ngomong kayak gitu sama Allah. Kenapa ya Allah mengubah malam menjadi siang begitu mudah bagimu, apalagi hanya mengubah makhluk hidup yang hina penuh dosa seperti aku ya Allah. Detik ini aku melihat lagi tidak bertiang, dan aku yakin engkau berhak mengangkat derajatku, memudahkan urusanku, dan kau berikan aku 10 miliar setiap bulan. Demi Allah akan itu terjadi ya Allah. Kayak gitu. Dengan itu Bapak gak mikirin hajat, cuman fokus bagaimana Allah berikan. Pak, berdoa hajat cukup fokus satu, apa? Kan kadang kita karena ada hutang itu, ya Allah pengen hutangku selesai, gak usah. Hutang tadi kali 3, contoh hutang ibu 4 miliar, minta sama Bapak 12 miliar. Minta kayak gitu, kali 3 Pak. Pengalaman saya kayak gitu. Saya kemarin ada hajat 6 miliar, kata Pak Haji, saya kali 3, tembusnya bisa 18 miliar. Kali 3. Pak, kayak tadi Pak Haji bilang, ibu yang jualan apa tadi minta 10 juta, walaupun sebenarnya kalau logika manusia mustahil, tapi apa kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku kalau aku berkehendak. Makanya banyak baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada yang mustahil Pak, kalau Allah telah berkehendak, takkan ada kekuatan manusia bisa menghalanginya. Mulai hari ini yakin, ucapkan yang baik, insya Allah hasil pun akan baik. Demi Allah saya mengatakan, dengan kita yakin pada hari ini, keluar kita dari pintu itu dan memohon hijab doa dari yatim piatu, sedekah subuh besok pagi besok sebelum sholat duha, sudah ada kabar baik untuk kita semua. Yakin pasti Pak, pasti kabul, pasti kabul Pak. Ini saya lihat muka-mukanya udah pasti muka-muka orang kaya nih, pasti nih Pak, asal yakin. Ikhlas Bu ya, mulai hari ini ikhlas bahwa semua yang terjadi sudah ketetapan Allah. Kalau dapat bersyukur, kita dapat pahala. Kalau tidak dapat bersabar, karena pahala bersabar lebih besar dari pahala bersyukur. Nikmatin prosesnya, karena Allah ingin kita dapat yang terbaik. Kalau kita minta hari ini tidak Allah kabulkan, bersyukurlah. Sebelum saya tutup, ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, di saat kita meminta, besok pagi udah kabul. Itu biasa hajatnya kecil-kecil, contoh anak lagi sakit ya, besok udah sembuh, kecil. Yang kedua, di saat kita meminta tapi Allah tunda. Kenapa? Allah ingin kita pantas dulu, Allah ingin ikhtiar kita dulu. Datang dari Jogja, datang ke RDAY, pengen jumpa sama Pak Haji Dwi, pengen bisa sedekah subuh, pengen ketemu anak yatim. Itu bagian dari ikhtiar, ada prosesnya. Tapi kabulnya luar biasa. Yang ketiga luar biasa, di saat kita meminta tidak Allah beri, tapi Allah beri yang lebih daripada yang kita inginkan. Bersyukur yang hari ini hajatnya Allah tunda, karena Allah menyiapkan kado besar untuk kita semua. Demi Allah sampaikan, pasti Pak. Ingat, doa itu tidak ada yang sia-sia Bu, tidak ada yang sia-sia. Apa kata Allah? Di saat engkau mengangkatkan 2 telapak tanganmu meminta kepadaku, sesungguhnya aku malu dan segan tidak mengabulkan doamu. Tapi sabar, pasti besar tuh. Doa tuh tidak ada yang sia-sia Pak. Ibaratkan naik sepeda goes, pasti sampai. Ingatlah, Allah menunda yang hari ini Bapak minta, Allah kumpulin. Ingat Pak, ngomong sama Allah, ya Allah ya Rob, aku yakin dan percaya akan ada hari di mana aku menangis, bukan karena ujian dan cobaan lagi, tapi karena kau ijabah doa aku. Bahkan yang kau beri lebih besar daripada yang kau pinta. Allahu Akbar. Kayak gitu. Yakin, harus yakin dengan Allah Pak. Kalau Allah telah berkehendak, takkan ada kekuatan manusia bisa menghalanginya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, terakhir nih, ada amalan yang lebih besar dari naik haji, umroh, sedekah, sama mencintai anak yatim. Apa itu? Terima takdir Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Ikhlas Pak. Demi Allah, kalau Bapak udah ikhlas, Allah gampang ngasih. Sekarang Bapak kayak dimarahin orang tua tuh, jangan melawan, tambah marah kan? Begitu pula Allah juga. Di saat Allah memberikan teguran kepada kita, Allah ingin kita jauh lebih baik, karena Allah ingin kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Bersyukurlah Pak, surga kita sudah semakin dekat, apalagi hajat kita. Detik ini saya mengatakan, keluar dari pintu akan ada kabar baik semua. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Wes Pak Haji. Ya, kita tutup sampai ketemu lagi besok malam. Kecuali yang privat, hari ini lanjut di Sentul ya. 85 orang ya.
Nanti dapat centong, gak usah sedih. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi